Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Makin gila nih, perang sekarang semakin terbuka. Resmi Amerika tadi malam menyerang 3 situs nuklir yang ada di Iran. Dan itu menyerang 3 tempat berbeda, yaitu di Fordo, Natanz, Esfahan. Ya, ngeri ya, Amerika sekarang ikut campur ya. Kalian ingat ya apa yang dikatakan sama Khomeini kemarin. Jika Amerika menyerang Iran, perang dunia ketiga akan segera dimulai. Dan saya tadi malam Amerika secara terbuka menyerang situs nuklir yang ada di Iran. Tetapi setelah dikonfirmasi oleh militer dari Iran, ternyata yang diserang sama Amerika itulah kosong, tidak ada nuklir sama sekali, tidak ada apapun itu. Jadi sudah dipindahkan selama 2 pekan yang lalu. Berarti sama aja mengebom situs kosong dong, ya kan? Ketemunya bodoh dong. Gimana nih menurut kalian? Coba, apakah Rusia dan Cina akan ambil alih dalam peperangan ini atau akan ikut serta dalam peperangan ini? Tinggalkan di kolom komentar, coba, makin seru nih. Sorry, we never wanted to. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. I lost everything. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara Iran mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordo diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordo. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Tehran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordo sudah tidak ada. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel.
They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Breaking news, gawat Amerika ikut serang Iran. Pada hari ini, tanggal 22 Juni 2025, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dalam sebuah postingan di media sosial bahwa Amerika telah melakukan serangan sangat sukses terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, dan bahwa semua pesawat kini telah keluar dari wilayah udara Iran. Kami telah menyelesaikan serangan kami yang sangat sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat kini berada di luar wilayah udara Iran. Pesawat pembom B-2 Amerika digunakan dalam operasi akhir pekan itu. Serangan Amerika ini membuat permusuhan semakin meningkat. Trump telah mempertimbangkan serangan itu selama berhari-hari. Sebelumnya pada Sabtu, Israel mengklaim telah menewaskan 3 komandan pasukan Quds elit Iran dan mengatakan bahwa mereka menyerang sejumlah target militer Iran. Di Israel, 2 drone Iran berhasil menembus pertahanan udara negara itu. Lalu pertanyaan, apakah China dan Rusia akan tinggal diam? Atau akan ada serangan balasan kepada Amerika? Apakah ini benar-benar akan terjadi perang dunia ketiga? Semoga jangan ya. من به گازه شهرانو زدم. اینطوری دارم میزنم. Bayangin kalau besok pagi, Perang Dunia Ketiga meledak, negara-negara besar saling hancur, pasar global kolaps, harga pangan melonjak, dan kamu masih harus bayar cicilan tiap bulan. Dalam kondisi kayak gitu, kemiskinan bisa jadi wabah yang menyebar lebih cepat dari peluru. Tapi, apakah semuanya akan hancur total? Nggak juga, asal kita siap. Ini 5 hal yang harus dilakukan untuk bertahan secara ekonomi kalau Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi. 1. Bangun ketahanan pangan lokal. Nanam cabai dan sayur di halaman rumah bisa jadi nyawa. Jangan remehkan pertanian kecil. 2. Punya cadangan bahan pokok, beras, air, minyak, obat, minimal buat bertahan 6 bulan. Lebih baik siap sekarang daripada berebut nanti. 3. Desentralisasi keuangan. Kalau bank lumpuh, kamu masih butuh alat tukar. E-wallet, emas, atau barter bisa jadi solusi. 4. Edukasi keuangan warga. Jangan cuma mikirin hari ini, ajarkan orang cara nabung, investasi, dan bertahan saat krisis. 5. Perdamaian. Lebih murah dari perang. Diplomasi itu investasi. Kita semua harus jadi suara perdamaian. Karena kalau dunia perang, yang miskin duluan pasti rakyat kecil. Perang Dunia Ketiga mungkin belum tentu datang. Tapi kalau sampai kejadian, satu-satunya jalan adalah siap dari sekarang. Bangun ekonomi dari bawah. Jangan nunggu negara hancur dulu baru bergerak. Ingat, orang kaya bisa selamat karena aset, tapi rakyat kecil bisa selamat karena gotong royong dan kemandirian. Kita nggak bisa cegah perang besar sendirian, tapi kita bisa cegah kemiskinan mulai dari diri kita sendiri.